pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat membedakan mana suara Tuhan, mana keinginan daging, bahkan mana bisikan dari iblis. Secara khusus dalam minggu ini kita belajar tentang kekayaan. Kita juga harus bersama dengan Roh Kudus supaya kita tahu membedakan mana berkat Tuhan, mana yang bukan berkat Tuhan, yang bisa sama-sama membuat orang menjadi kaya. Bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam satu minggu ini kita belajar tentang kekayaan itu supaya bagi kita terang, jelas, berkat yang dari Tuhan akan menjadi berkat bagi sesama. Dan kalau itu tidak menjadi berkat bagi sesama, berarti itu bukan berkat dari Tuhan. Karena berkat dari Tuhan itu disalurkan kepada kita, bukan hanya untuk kita, tapi bagaimana juga bagi sesama kita atau bagi orang lain kita akan mendapatkan, mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudara, beberapa hari terakhir ini di minggu ini sejak Senin dan Selasa kita melihat bagaimana kekayaan itu bersumber dari Tuhan dan merupakan berkat dari Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan secara realita ternyata banyak orang-orang yang mencari kekayaan di luar Tuhan, bahkan menjadi kaya di luar Tuhan. Kira-kira bagaimana itu ceritanya? Ya, memang kalau soal kaya itu memang pada dasarnya diberikan Tuhan. Tapi boleh kita dapatkan kekayaan kalau kita juga belajar dengan lawannya Tuhan, musuhnya Tuhan, yakni iblis. Itu sebabnya dari sejak perjanjian lama, bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitar selalu menyembah dewa-dewa. Ada dewa Baal, Assyria, Anatoret, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan upaya untuk mendapat kesuburan dari tanah-tanah yang mereka kerjakan. Dengan demikian mereka kaya. Jadi kekayaan itu banyak yang berasal dari kuasa-kuasa okultisme, kuasa-kuasa perdukunan. Ya sebenarnya sampai sekarang juga masih ada. Misalnya kita lihat ada orang yang membuat religi atau penyembahan di Gunung Kemukus. Ya, ada juga kadang-kadang bagi kita orang Batak yang pergi ke dulu yang ada di Danau Toba sana, ya Pusubuhit. Banyak orang berhasil atau tidak itu soal kedua, tapi mereka masih berusaha membawa sesajen kesembuhan penyakit, mendapatkan jodoh. Apalagi kalau dalam ceritanya kalau di sana pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, apalagi DPR, banyak orang-orang yang pergi ke sana untuk memenangkan pertarungan di pilkada, larinya ke gunung itu. Karena mereka merasa mendapat kekuatan dari situ. Nah, dengan demikian ada orang yang kaya memang, ada yang berhasil, tapi bagaimanapun mereka sudah terjerat dalam kuasa iblis. Ada juga orang yang kaya karena menipu. Ya, menipu dalam ekonomi, menipu, merampok, ya, korupsi. Hakim-hakim dahulu juga dalam Alkitab sudah melakukan itu, bahkan merembes kepada para imam-imam. Mereka juga melakukan penyelewengan, sehingga banyak yang kaya secara materi, tapi mereka jauh dari Tuhan. Ada juga karena pampasan perang orang jadi kaya. Makanya dulu profesi yang paling diminati oleh laki-laki adalah menjadi tentara yang kuat. Kalau dia di garis depan, makin di depan dia mengalahkan musuh. Coba, begitu musuh selesai dibunuh pasukan ini, maka mereka menjarah semuanya, membuka rumah-rumah, mengambil harta bendanya, sampai perempuan-perempuan, anak-anak dia ambil semua. Anak-anak ini atau perempuan ini kalau mau dibunuh, kalau mau dijual, karena harta semua, uang semua. Maka untuk mendapatkan uang lebih cepat itu sebenarnya dulu adalah menjadi tentara juga, ya. Tapi di samping itu ada juga orang yang kerja maniak, kerja keras, ya. Dia tidak kenal Tuhan, tapi dia bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mendapat mendapat harta benda. Sebagaimana kita dengarkan ceritanya di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 tentang cerita orang kaya yang bodoh. Kita mendengar cerita ini bahwa ada seorang kaya yang berhasil dengan pekerjaannya, bukan karena okultisme, bukan karena dia menipu, bukan karena dia merampas, tapi dia kerja keras loh.
kerja keras, tapi masih dibilang bodoh dia. Kenapa? Karena dengan hasil kerja kerasnya itu seperti pikirannya dipaksa didrive oleh kekayaan itu. Jadi kekayaan itu merupakan satu dinamika sehingga mengubah pola pikirnya yang tadinya lumbung padinya kecil karena keberhasilannya, kerajinannya, mengerjakan semuanya sehingga hasil panennya semakin meningkat, maka lumbung padinya pun dibuka. Apa yang salah? Ada yang salah nggak? Nggak ada. Lalu kenapa dia bodoh? Bodohnya adalah ketika semuanya itu terkumpul, dia mengatakan kepada dirinya, kepada rohnya, kepada jiwanya, bersenang-senanglah hai diriku, bersenang-senanglah hai jiwaku, bahwa makanan sudah terkumpul banyak untukmu, berpestalah, bersukacitalah. Kesalahannya adalah dia kira bahwa makanan rohani itu, makanan jiwa kita adalah kekayaan. Dia tidak melihat kalau manusia terdiri dari tubuh dan roh. Tubuh kita memang membutuhkan makanan, perlu persediaan makanan kalau pada musim dingin dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting juga dan tidak kalah penting juga adalah masalah jiwa kita, masalah roh kita, harus makan juga secara rohani. Ini yang tidak diperhitungkannya. Seolah-olah dengan mengumpulkan semua materi itu, dengan memperluas lumbung padinya, dia lupa bahwa jiwanya harus diberi makan, bahwa rohnya dan makanan roh itu, makanan jiwa itu bukan harta, makanan jiwa itu bukan pangkat, makanan jiwa itu bukan pendidikan yang tinggi, bukan, melainkan firman Tuhan. Matius 4 ayat yang keempat, ketika Yesus berkata kepada iblis itu, sebenarnya makanan manusia bukan hanya roti, tapi firman Tuhan yang keluar dari Tuhan, yang menjadi santapan rohani kita, menjadi kehidupan dari kita. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Bodohnya, dia tidak pernah memperhatikan kepentingan jiwanya. Dia hanya hidup untuk sekali, padahal dia tidak tahu. Yesus mengumpamakan, malam ini jiwamu, malam ini rohmu akan dipisahkan, kau akan mati. Dia tidak pernah terpikir, sekalipun mengalami peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Begitu dia meninggal, apa yang terjadi dengan dirinya? Harta yang tadinya dikuasai itu seperti nggak bertuan lagi. Duit yang dia kumpulkan berpindah tangan, tidak permisi sama dia. Kalau di zaman kita sekarang, rumah berpindah tangan, mobil berpindah tangan, ATM berpindah tangan, ya rekening berpindah tangan, semuanya berpindah tangan. Permisi nggak sama yang punya? Kalau sudah meninggal, nggak ada lagi. Jangan-jangan ribut soal pemakamannya supaya di tempat yang paling murah, sekalipun hartanya banyak. Hanya masalah pemakaman, masalah pengeluaran. Ada banyak orang yang ribut di sekitarnya. Dia tidak tahu semuanya akan berpindah, bergeser. Bahkan baju-baju yang melekat di tubuh kita pun hanya satu kita pakai. Yang lain kalau orang tidak suka menumpuk di lemari itu dan akan membusuk sebagaimana kita membusuk di kuburan. Gak ada lagi. Saudara-saudara, masih banyak loh orang bodoh di sekitar kita yang hanya memikirkan masalah kedagingan, yang hanya memikirkan masalah uang. Pantasan Yakobus mengatakan akar segala kebohongan, akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Karena uang itu merupakan dinamika, merupakan kekuatan yang menyetir, mengerahkan, merusak pikiran orang. Arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Ketika kita diberkati, maka harta benda itu tidak menjadi sesuatu yang merongrong iman kita. Tapi kalau kekayaan kita bukan dari berkat Tuhan, maka itu akan merusak kita. Rusaknya di mana? Buktinya kita akan menjadi orang yang pelit. Selama hidup kita pelit, dan kita tidak akan berguna untuk kerajaan surga. Maka baiklah saudaraku, anak-anak Tuhan, kita belajar memberikan, membelanjakan, menginvestasikan santapan rohani bagi roh kita agar dia bertumbuh dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan sampai hidup yang kekal. Shalom.